Saya pindah dari Jakarta ke Western Australia itu ketika anak-anak saya masih kecil. Setahun setelah saya pindah ke Australia, pernikahan saya breakdown. Jadi saya yang membayar semuanya, mulai dari the education, the healthy, semuanya. Assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Priyosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Oke, di sebelah saya sudah ada satu narasumber yang sangat mandiri dan menginspirasi. Bisa diperkenalkan, namanya siapa Mbak? Saya Sofi, saya ibu dari 2 anak. Oke, ini Bu Sofi ini sangat tegar sekali, ya Allah. Dan masih kelihatan sangat muda ya, karena sebenarnya usianya udah seperti ibu saya, Masya Allah. Berapa Mbak usianya Mbak? Yang real apa yang nggak real nih? Yang real dong, masa yang nggak real? Pokoknya mendekati 50. Oke, usianya kurang lebih 50 tahun. Masya Allah ya, nggak kelihatan loh. Jadi saya saking mudanya tuh antara bingung mau manggil Mbak apa Ibu. Tadi Bu, jadi kadang-kadang ketukar-tukar. Jadi sebelumnya saya mau ceritain dulu nih sama Kanza Lover. Saya nih ketemu dengan Bu Sofi ini sekitar 10 hari ya Bu ya. Ya kurang lebih lah, hampir 2 minggu lah. Nah, ceritanya Bu Sofi ini dateng dong ke studio saya di sini, terus diajak sama satu manajer saya namanya Mbak Endang ya. Jadi saya nggak tahu ini siapa nih gitu kan. Cuman akhirnya beliau ngobrol sama saya gitu kan. Intinya menanyakan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan ya Bu Sofi ya, Masya Allah. Nah, akhirnya Bu Sofi ini menceritakan kalau Bu Sofi ini selama ini tinggal di mana Bu? Di Perth, Western Australia. Di Perth? Perth, Western Australia. Kreatif ikut monyong-monyong. Perth ya, Perth ya. Di Perth, Australia. Udah berapa lama Bu Sofi tinggal di Perth, Australia? Lumayan lama sih. Saya pindah dari Jakarta ke Western Australia itu ketika anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya ikut bapaknya anak-anak yang kebetulan memang bekerja di sana. Jadi udah hampir 20 tahun ya berarti ya? Kurang lebih. Nah, karena sudah lama di Australia, makanya saya langsung kepikiran. Saya bingung mencari guru untuk anak-anak. Bu Sofi pinter bahasa Inggris nih gitu kan. Oh yaudah boleh deh Bu, nggak apa-apa ke rumah saya aja setiap hari. Jadi Bu Sofi inilah yang selama hampir 2 minggu ini datang ke rumah setiap hari, Senin sampai Jumat ya Bu ya. Dari jam berapa Bu? Jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4 untuk ngajarin anak-anak ganti-gantian ya Zafar, ya Sultan, ya Bilkis buat memantau pelajaran anak-anak ya Bu ya. Nah, tapi yang mau saya bahas sih sebenarnya bukan itu ya. Kita mau korek seberapa mandirinya kah Bu Sofi ini, dan sangat-sangat menginspirasi sekali. Yang saya sebenarnya hampir pengen nangis juga loh waktu dengar cerita Bu Sofi loh. Jadi lumayan sedih loh. Jadi Bu Sofi ini jauh dari anak ya Bu ya. Sekarang ini iya. Jadi ceritanya itu ketika saya pindah dulu itu waktu anak-anak saya masih kecil. Setahun setelah saya pindah ke Australia, pernikahan saya breakdown. Artinya berpisah ya, artinya bercerai saya dengan bapaknya anak-anak. Saya pada saat itu anak-anak saya masih kecil, dan dimana pada saat itu visa saya tergantung pada mantan suami. Tetapi qadarullah suami saya menghapuskan nama saya. Di situ saya berpikir bahwa walau bagaimanapun saya harus tetap tinggal di Perth karena anak-anak yang masih kecil. Juga saya sangat mengkhawatirkan pelajaran agamanya. Ketika itu
saya sempat bingung juga karena jika saya dikeluarkan visa oleh suami saya, artinya saya harus meng-apply atau aku harus men-submit another visa untuk saya stay di sana untuk menjaga anak-anak saya. Sempet sih kepikiran saya pulang dan tinggalkan anak-anak saya, tetapi naluri keibuan saya tumbuh karena saya pikir, aduh sama siapa anak-anak di sana, karena kebetulan mantan suami saya itu flight in flight out. Sekarang usia anak-anaknya berapa ya, Bu? Yang besar 21 tahun, yang kecil 20 tahun. Udah besar-besar ya. Seumuran saya tuh. Iya. Waktu itu saya sempet sih ditanya sama imigrasi mau visa apa. Saya bingung. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk apply student visa. Tujuannya kalau student visa saya bisa juga bekerja dan mengurus anak. Tetapi ya dengan student visa itu berarti saya harus mengeruk banyak uang. Sehingga semua harta benda saya yang ada di saat saya belum menikah dengan suami saya harus jual. Saya harus jual dan saya harus mempunyai uang pada saat itu sekitar kurang lebih 600 juta. Di mana uang itu saya harus menyerahkan kepada pemerintah, menunjukkan kepada pemerintah bahwa saya bisa membayar sekolah, juga saya bisa menghidupi diri saya dan anak-anak saya sebagai cost living di sana. Saya jual semua barang saya tanpa ada sisa. Saya mulai mengajukan visa baru, student visa, dan akhirnya alhamdulillah saya di-approve selama 3 tahun. Disitulah mulai perjuangan saya. Ketika saya di kick out, disuruh pergi dari rumah suami saya sempat nggak punya rumah. Tetapi pada saat itu saya tidak membawa kedua anak saya. Saya cuman ada sebuah mobil yang saya memang punya sebelumnya ketika saya pindah. Saya sempat tinggal di dalam mobil 2 hari. Ketika saya mau mandi, saya harus ke rumah teman saya dulu. Karena saya belum ada tempat tinggal. Itu di Australia tuh? Iya, saya di Australia. Masya Allah ya. Dan saya tinggalkan anak saya karena waktu itu anak saya masih kecil-kecil, nggak mungkin saya langsung bawa, dan kehidupan saya pun belum settle. Jadi saat itu pisahnya di tahun berapa pernikahan tuh? Mungkin kurang lebih antara 7 atau 8 tahun pernikahan. Oh, di tahun ke-8 pernikahan. Iya, di tahun ke-8. Dan sekarang sudah 20 tahun lebih. Ya, sudah lama sekali lah saya pisah sama jadi beliau. Jadi pisahnya sudah lama, tapi Bu Sofi di sininya baru 2 tahun. Iya, saya membesarkan anak-anak saya, terus saya mulailah bekerja. Kebetulan ilmu yang saya pelajari di sana adalah salah satu ilmu yang amat sangat dibutuhkan pada saat itu. Jadi saya belajar pada saat yang tepat. Ketika saya kuliah di sana, salah satu dosen saya menolong saya karena tahu keadaan saya yang perlu uang untuk menghidupi kedua anak saya dan juga saya. Akhirnya saya dimasukkan ke salah satu non-profit organization yang namanya Identity. Disitulah pertama kali saya bekerja sebagai social trainer, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah satu manajer yang baik, Kathy Hewick. Dia yang amat sangat membantu saya. Beliau lah yang pertama menawarkan saya, what kind of shift would you like to do it, gitu kan. Shift apa yang ingin kamu lakukan sehingga kamu masih bisa mengurus anak kamu dan sekolah kamu. Disitulah saya memilih untuk menjalankan night shift, dimana dia starting from 9:45 at night, jadi jam 10 malam dan berakhir jam 6 pagi. Setiap hari. Ibu kerjanya malam? Iya, supaya saya bisa sekolah dan saya juga bisa mengurus anak. Wah, luar biasa, menginspirasi sekali ya, Bu. Benar-benar perjuangan yang sangat keras ya, Ibu ya. Anak-anak itu tinggalnya sama bapaknya pada saat itu? Enggak, as soon as saya dapat visa, terus saya juga dapat pekerjaan, saya ambil anak-anak saya. Oh, jadi setelah dapat pekerjaan itu beberapa waktu kemudian langsung Ibu ambil dan dikasih?
Oh enggak, because kan kebetulan papanya anak-anak itu adalah find in find out, di mana beliau tidak selalu ada di Perth. Jadi anak-anak ya memang most of the time sama saya gitu loh. Dan itu berapa lama bertahan seperti itu? Semenjak pisah itu anak-anak ya most of the time they stay with me. Jadi kebetulan bapaknya dari anak-anak saya itu sangat jarang sekali di Perth-nya. Jadi walaupun misalkan saya suka remind them to see their father, paling mereka juga cuman ketemunya sebentar aja gitu. Itu sampai berapa tahun itu? Maksudnya dari saat itu sampai ibu akhirnya dipulangkan ke sini? I think more than that. So since we are moved until 2018. The funny is, because of my situation with my ex-husband, jadi saya itu selalu pergi ke Tribunal Court. Tribunal Court ini adalah untuk memutuskan visa saya, gitu kan. Dan pada akhirnya Juni 2018 itu Tribunal Court memutuskan bahwa saya kalah. Berarti intinya antara 11-12 tahun ya, Bu ya? Berjuangnya. Ya maksudnya bersama anak-anak setelah pisah, iya. mengambil anak-anak, hidup bersama anak-anak tuh sempat merasakan ya 10 tahun lebih lah berarti kan. Sampai pada akhirnya kenapa kok bisa akhirnya ibu jadi dipulangkan? Kenapa setelah belasan tahun pisah baru? Sebenarnya sih saya juga nggak nyangka ya bahwa Tribunal Court akan memutuskan bahwa saya kalah. Pengadilan ya? Iya, Tribunal Court itu ya pengadilan pengadilan untuk visa saya. Karena saya berpikir bahwa selama ini anak-anak bersama saya, dibesarkan dengan saya, uang dari saya. Kebetulan papanya anak-anak itu sangat amat minim memberikan contributionnya untuk kedua anak saya. Jadi bisa dibilang 100% or 99% they expensive it. I'm the one who pay for them. Jadi saya yang membayar semuanya, mulai dari the education, their healthy, semuanya. Saya lah yang bertanggung jawab. Bahkan the roof, they stay in with me, food, everything gitu kan. I'm the one who pay for my 2 children. Terus one day my youngest daughter have the problem. Jadi dia harus operation, di mana 2 kali yang anak kecil yang bungsu saya itu harus dioperasi, di mana waktu itu sakit apa?